Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias adalah pelaut pertama kali mencari daerah penghasil rempah-rempah pada tahun 1481. Ia berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah, tetapi saat dalam pelayaran, ia dihantam oleh ombak yang sangat besar dan memutuskan untuk kembali. Vasco da Gama. Vasco adalah pelaut kedua dari Portugis yang mencari daerah penghasil rempah-rempah. Dalam pelayaran, Vasco dan rombongan mendapatkan petunjuk arah dari pedagang Islam yang ia temui. Sepertinya kalian pedagang luar. Iya, kami pedagang Islam yang sudah cukup lama di sini. Akan berlabuh kemana kalian? Kami akan berlabuh ke pelabuhan India. Sepertinya kalian akan berlabuh ke pelabuhan yang banyak dikunjungi pedagang. Ya tentunya. Tunggu. Mungkin aku bisa membantumu menemukan arah untuk sampai ke tujuanmu. Akhirnya pada tahun 1498, Vasco dan rombongannya telah sampai di India. Kemudian, Vasco mewakili rombongannya datang kepada Raja India untuk melakukan perjanjian persahabatan dan perdagangan. Untuk kemudahan dan perdamaian kita, sebaiknya kita membuat perjanjian persahabatan dan perdagangan kita. Ya, biar saya dan rekan-rekan saya musyawarahkan. Ada tuan. Ada raja yang ingin menawarkan kerjasama dengan kita. Tuan, sebaiknya kita menolak tawaran itu. Kenapa? Apakah kalian tidak mau membuat kerjasama dengan mereka? Bukan begitu, Tuan. Sebenarnya mereka ada tujuan jahat kepada kami. Sebaiknya kita menolak tawaran itu. Kami tahu niat mereka tidak sesuai yang Tuan pikirkan. Tahu apa kalian? Kalian hanya rekan-rekan saya. Kita hanya memberikan saran, Tuan, agar kita tidak terjerumus lebih buruk ke depannya. Karena itu bisa merugikan kita. Saya terima saran kalian dengan kesepakatan kita bersama. Tapi lihat saja nanti ke depannya akan seperti apa. Akhirnya, Raja India pun menolak perjanjian persahabatan dan perdagangan dengan Vasco da Gama karena terpengaruh dengan pedagang Islam. Setelah Vasco da Gama ditolak oleh Raja India, akhirnya Vasco memutuskan kembali ke Portugis dengan membawa contoh barang perdagangan dari India seadanya. Alfonso de Albuquerque. Alfonso adalah pelaut ketiga yang berasal dari Portugis. Alfonso memulai perjalanannya dari Portugis ke Indonesia. Saat sampai di Indonesia, ia singgah di pelabuhan yang ada di Malaka. Alfonso dan rombongan lalu menyerang dan menaklukkan pedagang-pedagang lokal yang ada di sana. Stop! Kalian harus bisa menyerang dan menaklukkan. Mengerti? Baiklah. Kami mendengar bahwa di Asia Tenggara banyak daerah penghasil rempah-rempah. Tahu dari mana kalian? Apakah itu benar? Sebaiknya kita ke sana saja untuk membuktikannya. Untuk merebut rempah-rempah, kita harus melakukan penyerangan. Baiklah. Itu mereka, serang! Maluku pun jatuh ke tangan Portugis. Pada tahun 1512, Francisco Serrao pergi ke Maluku. Hal ini yang menjadikan bangsa Portugis ke Indonesia. Christopher Columbus. Dia adalah pelaut asal Spanyol. Christopher Columbus berpikir untuk berlayar mencari rempah-rempah dan mengajukan proposal kepada raja-raja untuk membiayai pelayarannya.
Untuk mendapat rempah-rempah, aku harus mencari daerah penghasil rempah-rempah. Namun, siapa yang akan membiayai ekspedisiku? Sepertinya untuk mencari biaya, aku harus mengajukan proposal kepada raja-raja. Beberapa raja menolak proposal ini, dan satu-satunya harapan terakhir adalah Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Saya ingin mengajukan proposal. Proposal untuk apa ini? Bersediakah raja untuk membantu biayaku berlayar ke daerah penghasil rempah-rempah? Ya, biar aku bicarakan terlebih dahulu dengan Ratu Isabella. Isabella, Ya, ada seorang pelaut yang mengajukan proposal untuk biayanya berlabuh ke daerah penghasil rempah-rempah. apakah engkau yakin dengannya? Apa proposal ini benar-benar untuk ia berlabuh ke daerah penghasil rempah-rempah? Jika ternyata dia benar-benar untuk mencari rempah-rempah, apakah kau tidak berkenan untuk membantunya? Bukan tidak berkenan untuk membantu, tetapi karena banyaknya berita akan penipuan di balik proposal ini, saya menjadi ragu untuk membantunya. Tidak perlu khawatir, sepertinya dia benar-benar ingin untuk pergi mencari rempah-rempah. Baiklah, semoga saja. Tetapi apakah cukup jika aku hanya bisa membantu kapal? Tentu saja, saya kira ketika berlabuh yang paling penting adalah kapal. Tolong perintah Christopher untuk menemui saya di sini. Baik. Selamat sore Ratu. Jadi bagaimana tentang proposal ini? Saya bisa membantu kamu, tetapi saya kira hanya ini yang bisa saya berikan. Kapal dan uang ini mungkin cukup. Terima kasih banyak Ratu. Tunggu. Saya berpesan ketika kamu berlayar, ambillah jalur belahan timur wilayah dunia atau belahan timur wilayah Eropa. Saya rasa melewati jalur barat saja sudah cukup. Baiklah, jika itu keputusanmu. Sepertinya saya sudah sampai di India, daerah penghasil rempah-rempah itu. Apakah aku tidak salah tempat? Mengapa dari tadi saya belum menemukan rempah-rempah sama sekali? Sial, jika sudah jauh ini tapi tidak membuahkan hasil, lebih baik saya kembali ke Spanyol. Namun, apa yang saya berikan kepada Raja Spanyol? Berkenankah kalian untuk mengikuti saya ke Spanyol? Atas dasar apa Anda mengajak kami ke Spanyol? Di sana ada banyak pekerjaan yang saya kira layak untuk kalian. Ada apa ini? Apa maksud Anda membawa mereka ke sini? Anda berkata bahwa proposal itu untuk Anda mencari rempah. Tapi apa? Sudah. Ada apa ini? Siapa kalian? Jadi Raja Ratu, sebelumnya saya minta maaf karena kembali tidak membawa rempah-rempah. Saya kira saya salah tempat karena tidak mendengarkan perkataan Raja. Dan maksud saya membawa mereka, saya rasa mereka bisa jadikan membantu. Tidak. Apa maksud Anda? Anda menyuruh kami untuk
Ya, saya juga tidak setuju. Memasuki tahun 1519, Raja Ferdinand dan Juan Sebastian Elcano melanjutkan perjalanan Christopher Columbus untuk mencari rempah-rempah. Mereka mengawali pelayarannya ke arah barat daya pada tanggal 10 Agustus 1519 dengan melewati Samudra Atlantik sampai ujung benua Amerika. Kemudian mereka menyeberang Samudra Pasifik hingga sampai di Kepulauan Filipina. Saat di Filipina, Raja Ferdinand dan Juan Sebastian Elcano terlibat konflik yang akhirnya mengakibatkan Raja Ferdinand terbunuh. Meskipun Raja Ferdinand terbunuh, Juan Sebastian Elcano tetap melanjutkan pelayarannya ke Indonesia, tepatnya di Maluku pada tahun 1521. Rombongan Sir Francis Drake dan Thomas Cavendish melakukan pelayaran pada tahun 1577. Mereka mendapat dukungan penuh dari Ratu Elizabeth I untuk melakukan pelayaran ke Nusantara dengan tujuan mencari daerah penghasil rempah-rempah. Ada perlu apa kalian datang ke sana? Kami ingin meminta bantuan kepada Ratu. Bantuan dalam perihal apa itu? Kami akan melakukan pelayaran ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Apa? Rempah-rempah. Hal yang menarik. Ya, apakah Ratu berkenan untuk membantu pelayaran kami? Ya, aku sangat berkenan untuk membantu pelayaran kalian. Akhirnya, setelah berlayar, mereka sampai di Nusantara, tepatnya di Ternate. Thomas Cavendish dan Sir Francis Drake memborong semua rempah-rempah, kemudian membawanya kembali ke Inggris. Bagaimana jika kita mencari pedagang rempah-rempah untuk memborongnya? Baiklah, lanjutkan perjalanan. Berapa harga rempah-rempah ini? Anda ingin membeli berapa? Kami akan membeli semua rempah-rempah ini. Hah? Apakah Anda yakin akan membeli semua ini? Ya, kami sedang tidak bercanda. Baiklah Tuan, akan kami siapkan. Kita sudah mendapat cukup banyak rempah-rempah untuk dibawa kembali ke Inggris. Ya, kita bisa kembali menemui Ratu. Kita sudah berhasil memborong semua rempah-rempah di Nusantara. Ya, sesuai harapan. Kalian berhasil membawa rempah-rempah ini. Melihat pengalaman Thomas Cavendish dan Sir Francis Drake, Ratu Elizabeth I memberikan hak istimewa ke armada EIC untuk melakukan pelayaran internasional. Kemudian, EIC melakukan pelayaran internasional ke Indonesia. Selamat pagi Ratu. Ada perlu apa Ratu meminta kami untuk datang ke istana? Saya ingin meminta bantuan kalian untuk berlayar ke Nusantara mencari rempah-rempah. Apakah Ratu yakin kita akan berhasil membawa rempah-rempah di Nusantara? Ya, saya sangat yakin. Karena sesuai pengalaman Sir Francis Drake dan Thomas Cavendish berhasil membawa dan memborong banyak rempah-rempah. Baiklah, kami akan melakukan pelayanan ke Nusantara. Apakah kalian masih di sini? Kami ingin mencari tempat usaha rempah-rempah di sini. Apa? Rempah-rempah? Siapa kalian? Dari mana asal kalian? Mengapa kalian ingin mencari rempah-rempah di sini? Kami dari Inggris. Datangnya kami di sini ingin mencari rempah-rempah atas perintah Ratu. Apa maksud kalian? Kami Belanda sudah lebih dulu datang dari sini untuk mencari rempah-rempah. Kami juga ingin mencari rempah-rempah di sini. Tapi kami lebih dahulu di sini. Lebih baik kalian yang mengalah dan pergi dari sini. Raja William. Raja William merupakan salah satu raja di Belanda. Pada suatu hari, Van den Bosch menemui Raja William untuk menyarankan sistem tanam paksa.
pada petani Indonesia. Lalu Raja William menemui pemerintah untuk menerapkan tanam paksa dan hasilnya banyak, maka akan diberikan bonus. Hormat saya Baginda Raja. Ada perlu apa Anda datang menemui saya? Kedatangan saya untuk memberikan saran. Silakan duduk terlebih dahulu. Baiklah. Sampaikan. Saya menyarankan agar Yang Mulia menerapkan tanam paksa pada petani Indonesia. Apa itu tanam paksa? Tanam paksa adalah sistem penanaman petani tanpa upah dan balasan apapun. Ya sudah, saya setuju. Maksud saya datang menemui kalian untuk memerintahkan tanam paksa. Jika masing-masing dari kalian berhasil menerapkan sistem dan membawa hasil yang banyak, saya akan memberikan bonus. Bagaimana jika mereka kita tanami tanaman yang bisa laku di pasar internasional? Apakah Anda tidak kasihan dengan mereka? Mereka juga menafkahi keluarganya. Tapi kita bisa mendapatkan untung yang sangat besar. Akhirnya, pemerintah pun menerapkan sistem paksa ke petani-petani Indonesia. Pengumuman. Ada sistem baru dari pemerintah, yaitu penerapan sistem tanam paksa. Berikut ketentuannya. 1. Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggung jawab pemerintah. 2. Petani wajib menyediakan sebagian tanah untuk ditanami tanaman yang laku di pasar internasional. 3. Tanah yang ditanami tanaman yang laku di pasar internasional bebas dari pajak. 4. Bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan dalam kebun pabrik milik pemerintah 65 hari dalam setahun. 5. Kegagalan panen yang disebabkan oleh hama tersebut akan dipanen oleh Belanda. Mulai saat ini, kami yang akan mengawasi kalian. Ayo kerja. Kerja semuanya kerja. Ayo kerja. Kerja yang benar. Ayo. Cepat. Ayo. Kerja. Ayo benar. Kerja yang benar. Ayo. Ampun. Kerja yang benar. Ayo. Tolong. Ampun. Pada 6 Agustus, kita akan melakukan penyerangan di Hiroshima dengan menjatuhkan bom atom. Lalu bagaimana dengan kota Nagasaki? Pada 9 Agustus, kita akan melanjutkan pengeboman pada kota Nagasaki.
lagi. Pada sidang yang ke-85 ini sesuai janji, kami akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada 6 Agustus, kita akan melakukan penyerangan di Hiroshima dengan menjatuhkan bom atom. Lalu, bagaimana dengan kota Nagasaki? Pada 9 Agustus, kita akan melanjutkan pengeboman pada kota Nagasaki. Selamat datang Insinyur Soekarno beserta rekan-rekan. Terima kasih, Jenderal. Kami sangat senang bertemu dengan Anda. Silakan duduk terlebih dahulu. Jadi, saya mengundang kalian hadir untuk membahas perihal kemerdekaan negara Indonesia. Sesuai janji, kemerdekaan Indonesia akan kita berikan pada 24 Agustus 1945. Tetapi setelah peristiwa dijatuhkannya bom pada Nagasaki dan Hiroshima, apa tidak sebaiknya dimajukan? Baik, kemerdekaan Indonesia akan kita majukan pada 17 Agustus 1945. Namun, pemerintah Jepang di Tokyo untuk memberi kemerdekaan pada seluruh daerah di Hindia Belanda. Namun, wilayah tersebut tidak termasuk Malaya serta bekas jajahan Inggris di Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah, karena itu kita berkumpul dengan keadaan sehat. Dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya Rajiman, dengan ini saya menyatakan sidang dibuka kepada saudara-saudara. Dewi minta partisipasinya untuk berpendapat. Saya ingin mengusul Indonesia merupakan negara yang akan kaya tradisi dan hubungannya. Indonesia adalah negara yang besar apabila bersatu. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu dasar negara yang mengokohkan seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan Subarjo. Kita adalah bangsa Indonesia yang akan membutuhkan ideologi yang dapat mempersatukan semua pihak. Menurut saya mengenai dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan terakhir kesejahteraan sosial. Bung Yamin, saya akui, saya hargai kata-kata Anda luar biasa, tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritaskan Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah Anda tidak mendengar? Kami membutuhkan dasar negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Tenang saudara-saudara, jika rapat dilakukan seperti ini, kita tidak akan bisa menemukan dasar negara kita. Cukupkan rapat untuk hari ini dan akan dilanjut esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan rapat kemarin karena kita belum mendapatkan hasil yang memuaskan terkait dirumuskannya dasar negara Indonesia. Maka dari itu, laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Saeroso. Saudara-saudara sekalian, rapat kemarin kita telah mendapatkan usulan dasar negara dari Bung Yamin, tapi poin ke-6 itu masih mengganjal kita. Jadi apakah saudara-saudara memiliki pendapat lainnya? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi untuk mempersalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju pada satu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak permasalahan penting dan mendesak untuk kita bahas. Tapi Bung, Indonesia ini bermayoritaskan agama Islam. Saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan pendapat tentang rumusan dasar negara. Yang pertama, kesatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir batin.
keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Terima kasih. Baik, apakah ada pendapat lainnya? Jika tidak, rapat akan dilanjutkan esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita semua sudah berkumpul selama 3 hari untuk membahas dasar negara kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia sejak kelompok berpaku kepada kelompoknya masing-masing dan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusungkan rumus dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berarti 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme, peri kemanusiaan, 3. Mufakat demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum ini semua, kita harus punya manusia, yaitu Tuhan, tetapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan sesuatu agama saja dan biasa diterima di semua kalangannya, masyarakat, segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama, yaitu saya beri nama Pancasila. Kita bisa mengikuti tatanan sebagai bangsa yang merdeka. Merdeka! 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 Selamat datang di Dalat Vietnam. Kami akan membicarakan hal itu di rumah saya. Kami akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantunya. Lalu, apa tugas PPKI? PPKI akan membahas segala kelengkapan pada proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Jepang akan membantu Indonesia untuk kemerdekaannya. Apakah seluruh wilayah Indonesia akan meliputi semua wilayah Hindia sampai Belanda? Bisa jadi Indonesia meliputi wilayah tersebut. Baiklah, kalau begitu, saya akan kembali ke sini. Saya belum yakin bahwa Jepang benar-benar menyerah kepada sekutu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita diskusikan terlebih dahulu dengan para tokoh yang ada di Indonesia? Saya harus segera memberitahu Bung Karno bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ada perlu apa Anda ke sini? Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apakah benar itu semua? Saya sudah mendengar semuanya itu sendiri, Bu. Kita jangan dulu percaya akan berita itu. Kita harus memastikan kebenaran hal itu. Kita sudah kalah. Jika mereka tetap menolak, kita harus paksa mereka. Mari kita ke kediaman Bung Karno sekarang. Kalian sembunyikan di mana, Bung Karno? Saya tidak tahu. Jangan berbohong. Sekarang bawa saya untuk menemui mereka. Baiklah. Lanjut. Subarjo, bagaimana kabar Jakarta? Berarti kita di sini hanya membuang-buang waktu. Mari kita balik ke sana. Ada perlu apa kalian datang ke sini? Maaf jika kedatangan kami mengganggu Anda. Oh, tentunya tidak. Baik, silakan masuk. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar Jepang telah menyerah pada sekutu. Hal tersebut memang benar.
Tetapi kita masih merahasiakannya agar tidak terjadi kekacauan. Tapi yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Wah, itu adalah gagasan yang bagus. Mengingat ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau boleh, kami akan meminjam rumah Anda untuk merancang teks proklamasi. Tentu saja boleh. Silahkan, saya tinggal dalam dulu. Jadi kita akan membuat proklamasi. Ya. Gimana akan kelanjutannya? Nanti kita lanjutkan saat sudah datang tentara. Silahkan masuk. Latif Indra Ningrat melapor bahwa masyarakat sudah berkumpul. Apakah Bu sudah siap? Apakah Hatta sudah datang? Belum. Saya tidak akan keluar apabila belum ada Hatta. Baiklah, Bung. Saya permisi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, saka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia
negeri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pantunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.